mengasihi, mencintai kita semua. Karena kita semua begitu berharga. Mari sama-sama tunduk kepala mengucap syukur. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Kita satu dalam doa. Bapa, kami ada di sini kembali. Kami yang di rumah, kami yang di tempat ini, kami sama-sama membawa seluruh keberadaan kami. Satu hal yang kami tahu, selalu ada yang baru yang Tuhan mau curahkan, Tuhan mau berikan, Tuhan mau kasih tahu buat kami semua. Dan hari ini adalah harinya Tuhan. Ubahkan kami, pulihkan kami saat kami menyembah. Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, segala hal yang menghalangi kami untuk menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, membawa setiap pujian kami buat Engkau, kami tolak itu, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima, kami membuka hati kami sepenuhnya, seluas-luasnya. Tuhan penuhi. Kami membuka telinga kami sedalam-dalamnya, biar kami mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur ya Bapa. Kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. We love you Jesus. We give you honor. Hanya bagi-Mu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kudoakan ataupun kupikirkan. Hirabaya shanamo, oh nalanaya shalele, hiralarabaya shanamo. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Dalam Yesus Kristus sampai selamanya, sampai selamanya. Apa yang Tuhan buat itu baik, sangat baik, sungguh baik dan ajaib dan hebat. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah. Kami minta api-Mu turun dari surga, melawat setiap kami yang duduk di rumah dimanapun kami berada. Api-Mu yang turun dari surga membakar roh kami dalam nama Yesus. Membakar semua keraguan, ketakutan, kelemahan. Menjadi baru, menjadi baru. Oh, we come new again.
Terpujilah Engkau Allah yang kuat, yang dahsyat. Allah yang selalu dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang selalu mencari wajah-Nya. Kami punya pengharapan bahwa setiap kami panggil nama Yesus, kami menjadi baru. Karena kekuatan Allah yang luar biasa mengalir dalam tubuh jasmani kami, termanifestasikan lewat seluruh kekuatan yang kami dapatkan saat kami memilih untuk berlutut dan memanggil nama Tuhan dalam setiap area dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Menyatakan Engkau ajaib, Kirapasya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau membuat kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Setiap persoalan Tuhan jadikan, Tuhan ubahkan itu menjadi kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Katakan Tuhan ajaib sambil tepuk tangan. Haleluya. Tuhan yang ajaib.
besar, lebih dahsyat dari apa yang pernah kita pikirkan, dari apa yang pernah kita doakan. Karena kuasanya yang besar mengalir dalam hidup kita, termanifestasi dalam tubuh jasmani kita. Duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Mazmur 34 ayat 18 sampai 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mau putuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau putuskan untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Izinkan kami untuk sujud di altar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Hari ini Tuhan mau berfirman untuk setiap kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Saya rindu hanya jemaat saja sujud. Kami bawa hidup kami sekarang Tuhan. Kami bawa Tuhan. Ya ampun, Kau yang bebaskan setiap kami. Dan Engkau yang ubahkan kami Tuhan. Katakan baharui kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sembah Kau Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Aku datang ya Tuhan, datang di altar-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah berserah kepada-Mu. Bapa yang ajaib, Bapa yang setia. Sujud menyembah. Sujud menyembah-Mu. Haleluya. Oh, sujud. Terpujilah Engkau Tuhan. Jiwaku sungguh mengagumi Engkau. Bahkan gunung dan laut tunduk akan nama-Mu.
Terpujilah Engkau Allah. Kau sungguh dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Kau pelindung, Kau menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas selalu memuji, tak berhenti Yesus penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
Terpujilah Tuhan, diagungkanlah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan, Raja di atas segala raja. Perbuatanmu besar atas kami, tidak ada yang sepertimu Tuhan. Kami berseru memuji memuliakan namamu, kami mengagungkan namamu, terpujilah namamu. Pada siang hari ini kami buka seluruh kapasitas roh kami kepada Tuhan. Kami izinkan Tuhan membentuk dan mendaur ulang seluruh kehidupan kami, supaya kehidupan kami selaras dan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman itu hidup di dalam kami, mengubahkan dan memulihkan kami. Berikan kami pemahaman pengertian akan firman-Mu, supaya firman itu bercahaya lewat kehidupan kami. Firman itu termanifestasi lewat kehidupan kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan, hadirat-Mu turun atas kami. Pemahaman akan firman ada pada kami. Roh Kudus memampukan kami menghidupi firman, melakukan firman. Bukan hanya sekedar pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Jadilah firman-Mu bagi kami di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman itu dalam hidup kami. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Saudara sehat? Saudara luar biasa hari ini? Coba katakan kepada kiri kananmu, Anda luar biasa. Haleluya. Kita orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena apa kita luar biasa? Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kalau Tuhan kita itu luar biasa, maka orang-orang yang ada di dalam Tuhan luar biasa. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan bisa mempertemukan kita di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih para diaken dan juga Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang mempercayakan saya memberitakan firman di tempat ini. Kalau Ibu Gembala saudara, saya sudah lama kenal, masih di Berea, dan sejak dulu dia sudah terkenal. Karena apa? Karena beliau dulu penyanyi. Jadi penyanyi. Penyanyi Berea. Wah, keliling kemana-mana sampai ke Jawa Timur, kemana-mana. Lagu yang melekat di hati saya sampai sekarang adalah ketika tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Haleluya. Dan saya senang lagu itu, luar biasa. Itu lagu kalau nggak salah ciptaan mereka. Ya? Oh, Don Moon. Dan kalian ngubah ya? Nah, puji Tuhan. Dan itu luar biasa, lagu itu sudah, saya pikir hampir semua gereja tahu lagu itu. Dan puji Tuhan pada siang hari ini saya ada di tempat ini karena semua kasih karunia Tuhan. Ada pepatah berkata tidak kenal, maka saya memperkenalkan diri saya Pendeta Yoel Gultom dari Kota Pekalongan, penggembalaan di Kota Pekalongan. Kalau Yoel Gultom itu kira-kira orang Jawa atau orang Ambon? Oh, Batak kali ya, dari Medan itu. Puji Tuhan. Tetapi walaupun kita berbeda suku, tetap satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak bilang nanti begini, suku Jawa di sini, suku Ambon di sini, suku Batak. Enggak, semua kita sama di mata Tuhan. Manusia bisa membeda-bedakan, tetapi Tuhan tidak pernah membedakan kita. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu di mata Tuhan. Jadilah pelaku firman, jadilah biji mata Tuhan, amin. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan membangun jiwa kewirausahaan. Saudara percaya bahwa Tuhan panggil kita di dunia kerja, di marketplace. Tuhan panggil kita supaya kita menjadi berkat di sana. Menjadi terang dan garam di sana, membawa perubahan.
Kalau saudara dipanggil Tuhan di kantor, di wirausaha, dimanapun saudara Tuhan panggil, pastikan saudara menjadi representatifnya Tuhan di sana. Bukan sekedar jadi orang Kristen biasa, no. Saudara adalah biji mata Tuhan, di mana saudara menjadi apostolosnya Tuhan di sana, membawa perubahan, memberitakan Injil, menyatakan kebenaran di sana. Amin, amin. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, bukan lagi tugas kita sebagai orang Kristen, tapi sebagai orang percaya, sebagai anak, kita harus menyampaikan kabar baik. Karena kita adalah apostolos-apostolosnya Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi wirausahaan, maka saudara pastikan kewirausahaan itu adalah wirausaha yang diperkenan Tuhan, dari Tuhan. Dan pastikan panggilan kita juga ada di situ dan Tuhan terlibat, itu yang penting. Tuhan terlibat dalam dunia pekerjaanmu, apapun usaha pekerjaanmu, Tuhan terlibat di situ dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di situ dan Tuhan akan membuat engkau berbeda. Berbeda, katakan berbeda. Saya harus berbeda dengan orang dunia. Amin, amin, amin. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Saya suka ayat itu, saya mau berunenggolan. Mana berunenggolan? Baca ayat itu. Sebelum saya khotbah dulu baca, saya suka perbedaan karena Tuhan suka membuat kita berbeda. Coba baca Maleakhi 3 ayat 18, saya suka ayat ini. Maleakhi 3 ayat 18. Yang keras. Suaramu sampai ke depan, ke atas dah. Mari, Maleakhi 3 ayat 18. Kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dengan orang tidak beribadah. Perhatikan. Akan ada perbedaan. Katakan perbedaan. Berarti hidup saudara dan hidup saya tidak boleh sama. Harus ada perbedaan. Yang beribadah sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah. Orang fasik dengan orang benar harus ada perbedaan. Amin. Anakmu juga harus berbeda. Setiap pergi sekolah atau bekerja, berkati anakmu. Amin, amin, amin. Sebagai representatifnya Tuhan, saudara dan saya harus tampil beda. Firman yang ngomong. Jadi harus ada perbedaan. Kalau keluargamu sama saja dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, apa artimu ibadah? Apa artimu jadi orang Kristen? Usaha pekerjaanmu sama saja, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita jatuh bangun. Tuhan mau kita konsisten. Haleluya. Mungkin kalau Tuhan izinkan sampai stagnan, artinya ada lompatan yang lebih tinggi akan terjadi dalam usaha pekerjaanmu. Kalau sampai kita jatuh bangun dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, saya bertanya, Tuhan terlibat enggak? Ada tuntunan Tuhan tidak? Ada arahan Tuhan enggak di sana? Kalau ada arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan Tuhan libatkan di dalam usaha pekerjaanmu, engkau tidak jatuh bangun. Janji Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, engkau akan naik. Bukan? Engkau jadi kepala, bukan? Saya berharap setiap hari engkau berkatakan itu dalam doa. Tuhan yang berkata, aku jadi kepala bukan ekor. Aku akan naik, bukan turun. Jadi pastikan dalam usaha pekerjaan kita Tuhan terlibat di sana. Tuhan hadir di sana. Tuhan memimpinmu di sana. Apapun usaha pekerjaanmu, pastikan Tuhan terlibat. Kolose 3 ayat 17 kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-17. 3, 2 ya yang sudah dapat HP kudusnya, tab kudusnya. Karena mungkin saudara akan lihat di sini di PowerPoint. Tapi di HP kudus saudara itu masih ada HP kudusnya di bawah enggak? Jangan kalau di rumah sampai WA, Facebookan sampai 3 jam ora kroso apa-apa. Tapi di gereja, dikantongi, dimasukkan tas, pegang masing-masing HP-nya. Amin, amin, amin.
pegang. Pastikan itu HP kudus, tidak ada porno di situ, tidak ada omongan maki-makian di sana. Marah sama temannya, dia maki, kurang ajar lu, enggak boleh. Pastikan itu HP kudus, amin, amin. Mari kita baca, Kolose 3 ayat 17, 3-2 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita perbuat, perkatakan, tindakan kita harus pastikan kita lakukan semua itu di dalam nama Yesus. Berarti betul-betul Tuhan terlibat dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, apapun yang Tuhan percayakan pekerjaan kepadamu, mungkin di kantor, mungkin guru, mungkin dunia dagang, pastikan saudara melibatkan Tuhan dan ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan, dan saudara akan terus di bawah Tuhan naik. Ucaplah syukur oleh Dia kepada Bapa. Haleluya. Berarti kalau Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya dan perbuatannya, tidak kita jatuh bangun. Jadi pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan melibatkan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Haleluya. Apa itu kewirausahaan? Pengertiannya buat saya, mari kita baca bersama-sama karena ada di depan, jadi kita baca bersama-sama. Apa itu pengertian kewirausahaan bagi saya dan saudara? 3-2 ya. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh. Haleluya. Jadi saya mau pastikan kita semua yang Tuhan percayakan, apapun usaha pekerjaanmu diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan, pastikan itu kelola dengan melibatkan Tuhan. Kelola dengan takut akan Tuhan. Kelola dengan ucapan syukur. Haleluya. Ketika Tuhan percayakan, maka saudara Tuhan mampukan saudara menjadi orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang jeli melihat peluang. Lihat. Dan perubahan demi perubahan akan terus terjadi. Sama seperti gereja ini, saya percaya terus ada perombakan dan perubahan. Dan ada visi, misi ke depan. Haleluya. Nah, demikian juga dengan dunia usaha saudara. Jangan saudara berpikir, cukuplah sebegini, sudahlah. Jangan, saudara kalau sudah merasa nyaman, saudara sudah ada di zona nyaman, saudara ada di zona bahaya. Saya juga kalau sudah merasa cukup, sudah jemaat 380, sudahlah, sudah nyaman. Saya tidak mau, saya sedang di zona bahaya. Saya harus terus memohon kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang mau Tuhan kerjakan, apalagi yang harus saya lakukan. Jadi pendeta juga harus inovatif, pendeta juga harus kreatif. Apalagi kita sekarang Tuhan percayakan dengan HP, tab. Di masa-masa pandemi kami membangun MOU dengan rumah sakit. Dan kami pelayanan rumah sakit. Udah beberapa tahun ini kami membangun kerjasama dengan banyak jiwa-jiwa kami menangkan dari rumah sakit. Apalagi mereka Kristen yang sudah sakit hati tidak lama tidak ke gereja. Begitu kami kunjungi dan doakan, wih kok GSJA peduli dengan kami. Dan mereka bilang begitu sembuh. Mereka bilang, saya mau datang ke GSJA. Itu salah, saya mau datang kepada Tuhan, itu yang benar. Haleluya. Jadi mari kita kreatif. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, roh Tuhan ada padamu, Tuhan akan buat engkau kreatif. HP itu aja membuat kita kreatif kok. Saudara kreatif datanganmu. Tadinya kan saya kalau mengetik itu 11 jari. Sekarang sudah 4 jari. Dulu kan 11, sekarang 4 jari. Sudah main. Artinya tambah kreatif. Artinya kita juga lebih kreatif di dalam Tuhan. Amin. Saudara bisa enggak hanya gembala saudara memenangkan jiwa? Tidak. Di mana saudara tinggal? Kalau saya bilang kalau kita di kota Pekalongan itu kota santri. Di mana? Saya bagi wilayah timur, barat, utara, selatan, tengah. Kreatif sedikit ya. Nah, saya bilang selalu begitu, kreatif. Saudara yang di timur ada gembala wilayah di sana, ayo bangun. Jadi sekarang wilayah timur, wilayah barat, 5 wilayah.
5 wilayah ada gembala masing-masing. Dari jemaat, bukan sekolah pendeta. Dari jemaat, ada sekolah, bukan sekolah pendeta mereka. Sekolah pendeta itu staf di gereja untuk melatih. Mereka trainer sama saya, dengan saya. Dan mereka yang jemaat itu dilatih. Doa keliling sendiri. Di mana di perumahan, keliling itu perumahan doain supaya ada jiwa dari situ. Jadi saya sel kepemimpinan saja dan itu terjadi. Dan mereka bergerak, kami bergerak. 2 kali sebulan kami doa keliling bersama-sama. Namun per wilayah harus tetap jalan mulai sekarang. Dan kita harus mulai inovatif dan kreatif. Amin, amin. Mungkin keluargamu, Pak, Bu, Bapak mulai merasa, Mah, ayo kita keliling. Kita doa di mobil. Kita keliling kota atau keliling wilayah kita. Saudara bisa lakukan itu tanpa disuruh-suruh ibu gembala. Kreatif sedikit, amin, amin. Saya percaya orang yang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah mau utang kepada orang itu. Dia akan selalu berkati bahkan anak cucunya. Keturunan ketiga sampai keempat Tuhan pasti berkati. Haleluya. Jadi itulah pengertian kewirausahaan. Terus yang kedua, kewirausahaan yang hidup dalam roh. Saudara hidup di dalam roh enggak? Rohmu hidup enggak? Kalau saudara sudah mulai tidak mood ibadah, jangan bilang hidup dalam roh. Saudara sedang stroke rohani. Atau demam rohani. Ayo jemaat baca Alkitab. Nek mood aja Bu Gembala. Saudara sehat rohani atau sakit itu? Coba saudara bisa saudara cek enggak? Saudara sehat apa tidak? Saudara tahu enggak? Harusnya tahu. Kok aku enggak mood makan ya? Aduh sariawan. Aduh aku enggak mood makan, sakit gigi. Anda tahu kan sumber penyakitnya bukan? Saudara diamkan saja. Kalau orang Pekalongan, Pak ora mangan ben mati. Gitu enggak? Saudara tanggulangi enggak? Itu artinya bijak. Cari solusinya supaya laku makan, bisa makan kan gitu kan. Nah sekarang yang kedua secara rohani gimana? Kita terdiri dari 2 manusia. Manusia jasmani dan manusia rohani. Salam. Pak, Bu, salam. Yang di atas salam. Yang di atas salam. Yang di atas salam. Saudara belum makan pagi ya? Yang keras yang salam. Salam yang di atas. Salam. Haleluya. Kita terdiri dari 2 manusia. Manusia jasmani. Kalau sudah keroncongan perut saudara cari apa? Gak mungkin cari batu bata. Saudara cari rumah makan. Bahkan jam 12 saudara gerayangan ke kulkas. Apa yang ada di dapur yang bisa dimakan. Saudara sangat sensitif, kita sangat sensitif dengan perut kampung-kampung ke tengah kita ini. Bagaimana dengan kerohanianmu? Saudara masih mau berdoa? Masih berapi-api berdoa? Masih berapi-api beribadah? Masih berapi-api pelayanan? Kalau tidak, engkau sedang sakit. Tanya kiri kananmu, kamu sakit atau sehat sih? Coba tanya. Tanya, apa katanya? Sehat. Tanya lagi, hidup atau mati? Tanya. Loh, ada banyak orang Kristen kelihatan hidup tapi mati. Wah, Pak Yoel ini keterlaluan. Saya kalau mati tidak mungkin ada di gereja ini, Pak. Betul. Anda bisa kelihatan hidup tapi mati. Lah kok bisa? Kalau ada masalah Pak di rumah. Kalau ada masalah di rumah. Apa yang gara-gara mami. Gara-gara bapak. Gara-gara pembantu. Gara-gara kamu. Orang Pekalongan gara-gara kue. Gara-gara nyong, enggak pernah itu. Tapi gara-gara semua menyalahkan orang lain. Itu benar apa tidak? Betul apa tidak?
Hah? Sebagai orang yang hidup di dalam roh, perhatikan. Orang yang hidup di dalam roh tidak lagi saling mempersalahkan. Setiap ada masalah, cari solusi. Cari apa? Shalom. Kalau rohmu hidup, sesulit apapun masalah, sesusah apapun masalahmu, seberat apapun tekanan yang kau alami, selalu cari solusi. Pak, mari kita berdoa supaya ada solusi. Mari kita satukan hati supaya ada solusi. Itu menunjukkan rohnya hidup. Jadi kewirausahaan yang hidup, yang sehat adalah memiliki roh yang sehat. Amin, amin, amin. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan 3, 2 ya. Orang yang hidup dalam roh tidak mudah stres. Coba tanya lagi kiri kananmu, kamu gampang stres enggak? Tanya balik kamu, apalagi aku katanya lagi. Kalau dia gampang stres, kalau gampang putus asa, kalau gampang terpengaruh dengan dunia, daripada kamu susah-susah, ayo ke dukun, ayo ke dukun. Dan saudara bilang, bener, mana yang paling top? Gunung Kawi. Dan saudara tertarik, itu menunjukkan rohmu sedang mati. Tetapi kalau engkau hidup di dalam roh, apapun terjadi, selalu berkata, apapun yang terjadi, Tuhan yang tetap yang nomor 1 dalam hidup saya. Tuhan tetap nomor 1 di dalam keluarga saya. Tuhan tetap nomor 1 di usaha pekerjaan saya. Tidak akan berpaling kemanapun. Punya ketetapan. Haleluya. Konsisten dalam iman. Karena Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Jadi orang yang hidup di dalam roh, di dalam dunia usaha, rohmu hidup. Engkau tidak gampang stres. Perhatikan, selama kita hidup pasti ada masalah. Siapa yang tidak punya masalah di sini? Angkat tangan. Bersedoakan bertubi-tubi masalahmu. Ada yang tidak masalah? Saya rasa orang yang tidak punya masalah itu tidak ada di sini, ada di kuburan. Loh, tulisannya di situ RIP, rest in peace. Walaupun dia hidup dalam dosa, tetap RIP. Yang paling saya tidak suka sekarang ini di medsos, kalau ada orang meninggal, sabaslah engkau di sisi Allah. Padahal tidak pernah ibadah. Tidak pernah baca Alkitab lagi. Dia mati. Tapi sabaslah engkau di sisinya Tuhan. Apalagi di pangkuan Abraham. Abraham tidak pernah menemukan dia di gereja. Tapi dia sabas katanya. Jangan lakukan itu. Shalom. Shalom. Masih hidup? Haleluya. Jangan gampang putus asa. Haleluya. Yang kedua, kalau orang wirausaha yang hidup di dalam roh, yang kedua kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Orang yang hidup di dalam roh bukan dibentuk oleh keadaan. Perhatikan, Anda dan saya masih di dunia kan? Masih napak kakinya ke tanah? Kalau sampai tidak, malaikat sudah. Udah di surga itu. Tapi kalau selagi kaki menapak di kaki di tanah, artinya apa? Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih, diasingkan supaya kita menjadi representatifnya Tuhan. Dan apa dikatakan? Engkau tidak hasil karya dunia. Filipi pasal 3:20 berkata kita ini warga kerajaan surga. Memang KTP dunia, tapi engkau juga warga kerajaan surga. Haleluya. Kalau kita warga kerajaan surga, tidak boleh lagi dibentuk oleh dunia. Pak, musim batuk, Pak, musim batuk. Aku juga batuk. Nah itu cepat menular tuh, yang negatif cepat menular. Tapi coba, sebegitu saudara yang hidup di dalam roh, musim batuk di Klaten, saudara mulai bertindak dengan iman, bertindak secara profetik.
keluargaku, anak-anakku, cucuku tidak boleh kena batuk. Tudung perlindungan Tuhan ada pada kami. Kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kami. Tubuh kami ini adalah bait Allah, bukan tempat penyakit, bukan tempat dosa. Haleluya. Itulah orang yang hidup di dalam roh. Selalu ada manuver dalam hidupnya oleh Roh Kudus. Engkau tidak ikut arus. Yang saya tahu yang ikut arus itu ikan mati. Betul kan? Nah coba sungai dilihat, mati ikan. Melawan arus atau ikut arus? Ikut. Itu yang mati. Makanya orang yang mati rohaninya ikut arus. Salam. Yang ketiga, orang wirausaha yang hidup di dalam roh. Yang ketiga, tidak boleh dibentuk oleh keadaan. Engkau yang mengubah keadaan. Engkau yang berdampak. Engkau yang memanifestasikan Kristus lewat perkataan dan perbuatanmu. Haleluya. Yang ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, iya. Engkau wakilnya Tuhan, ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Pastikan tetanggamu yang tidak Kristen mengetahui bahwa roh di dalammu lebih besar. Haleluya. Bahkan pastikan engkau sebagai, jangan bilang, Pak, aku jemaat biasa di GSJA Filipi. No, tidak ada jemaat biasa di sini. Jemaat yang luar biasa. Berarti ketika tetanggamu kesurupan, engkau pastikan punya roh yang punya daya juang yang hebat. Engkau menawarkan diri, mau saya dewakan. Jangan bilang, kesurupan nyong takut lah. Apa artimu jadi orang Kristen? Bukanlah roh di dalam kita lebih besar? Haleluya. Ketika ada orang yang kesurupan, tawarkan, mau saya dewakan. Kalau engkau betul-betul ada roh Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam iman, hanya ngomong, setan, diam dan keluar. Selesai. Haleluya. Jangan memelas sama setan. Tan keluarlah Tan. Kasihan orang itu Tan. Setan bilang, kamu sama saja dengan saya ya. Kita harus ada perbedaan. Roh di dalam kita lebih besar. Kuasa di dalam kita lebih besar. Siapa yang takut setan angkat tangan? Oh tidak ada yang takut setan. Siapa yang mau tidur di kuburan nanti malam saya suruh? Tidak ada. Apa yang kamu takutkan di kuburan? Setan Pak. Tapi katanya gak takut setan. Di rumah Pak. Aku merinding ke kamar mandi. Tanya Pak. Pak, sopien. Ye Tuhan. Bu, takut ke kamar mandi Bu? Jangan-jangan bapaknya yang takut lagi. Ma bangun Pak. Temani Papa, Ma cepat kebelet. Pak, Mama cepat. Tuhan tolong pakai koteka lain kali. Haleluya. Orang yang hidup di dalam roh, engkau punya kesadaran. Aku wakilnya Tuhan. Di rumah, di sekitar rumah, di dunia pekerjaan, kemana aku pergi, aku wakilnya Tuhan. Setan harus takut sama saya, bukan saya takut setan. Haleluya. Saudara takut setan atau setan takut saudara? Jawab. Setan takut kita. Saya kasih gambaran. Yang punya pembantu siapa di sini di rumah? Semua jadi pembantu ini. Loh saya tanya siapa punya pembantu. Kalau tidak ada pembantu berarti saudara bisa pembantu. Mana yang benar ini? Oh ya gitu, puji Tuhan mandiri semua. Saya kasih contoh. Ibu Ling, ada Ibu Ling? Enggak ada ya. Ibu Lili. Ibu Lili punya pembantu. Perhatikan ini ya. Jangan salah jawab. Salah jawab nanti tidak boleh pulang dari tempat ini. Ibu Lili punya pembantu. Pembantunya Ibu Lili takut sama Ibu Lili. Tapi anaknya Ibu Lili takut sama pembantu. Sehat apa tidak? Sehat apa tidak? Saya ulang. Masih di sini? Yang di atas masih sama saya? Jangan-jangan saudara udah sampai Solo? Masih di Klaten, masih di gereja? Perhatikan, saya ulang.
Pembantunya Ibu Lili takut sama Ibu Lili. Tapi anaknya Ibu Lili takut sama pembantu. Sehat atau tidak? Yang di atas, jangan-jangan saudara ibu anaknya Bu Lili juga. Sehat apa tidak? Hah? Tidak. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Setan takut sama Yesus, tapi anaknya Yesus takut sama setan. Ada yang bilang begini, aku tahu siapa itu. Kalau yang bilang itu, kamu salah satu. Ada enggak yang seperti itu? Jangan-jangan Ibu Lili juga? Tidak, Bu. Haleluya. Haleluya. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen di luar Filipi yang seperti itu. Haleluya. Haleluya. Coba kesurupan di luar sana yang ditanya mana gereja Filipi? Gereja Filipi sana. Lihat tak? Jangan genapkan itu di sini. Sebenarnya anaknya Ibu Lili, pembantu harus takut kepada anaknya Ibu Lili karena anaknya Ibu Lili representasinya Ibu Lili. Amin. Haleluya. Saudara anaknya siapa? Jangan bilang anak pembantu. Aduh, sampai tambah salah. Saudara bukan anak pembantu, bukan? Anak Tuhan. Kalau saudara bilang, aku anak Tuhan, tapi takut setan, malu-maluin enggak? Jangan ngomong dong didengar setan tuh di luar sana itu. Tapi kalau saudara anaknya Tuhan, pastikan dia takut sama kamu. Apalagi saudara dia lihat berdoa di rumah, Tuhan, usaha pekerjaanku engkau yang memberi, engkau yang memulai yang terbaik, dan kau juga akan melanjutkan berdoa. Setan bilang begini, bro, jangan dekat-dekat orang itu, hati-hati. Begitu keluar, ayo mental kau sampai ke Solo katanya. Jadi hati-hati, setan perhitungkan saudara di Klaten ini, amin, amin. Oh, pastikan itu setan perhitungkan kita di Klaten ini, dan setan harus pergi karena apa? Kita ambasadornya Tuhan di sini. Roh di dalam kita lebih besar. Haleluya. Perhatikan, kalau kita wirausahaan yang dipercaya oleh Tuhan, apapun yang dipercaya oleh Tuhan, engkau sanggup handle. Karena apa? Tuhan terlibat di sana. Tuhan ada di sana. Amin, amin, amin. Pastikan saudara. Yang ketiga, kita melihat contoh-contoh di Alkitab. Ada orang yang pengusaha ada di Alkitab. Dia apostolos, apostel, rasul, pemberita Injil. Ternyata mereka juga bekerja. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, siapa itu? Seorang perempuan. Wah, ini orang Klaten ini. Tetangga gereja ini pasti. 3, 2 ya. Seorang perempuan bernama siapa? Ia seorang tukang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia bekerja punya wirausaha, tetapi hidup di dalam roh. Melibatkan Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Dan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memberkati banyak orang, memberdayakan banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, kita melihat, kita baca bersama-sama. 3, siapa ini? 3, 2 ya. Aquila dan Paulus yang pekerjaannya apa? Tukang kemah. Mereka bekerja memberitakan Injil juga. Dan mereka bekerja bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Kalau saudara punya karunia itu bukan untuk dirimu, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Kita alat. Haleluya. Pastikan saudara dan saya hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam tujuannya Tuhan. Amin. Yang keempat, tujuan dan prinsip kewirausahaan. Yang pertama, tujuannya. Yang pertama di situ hubungan dengan Tuhan dan sesama. Panggilan kita selalu 2 ini. Karena Tuhan, oleh Tuhan. Coba baca, kita baca di luar ini ada ayat yang muncul begitu. Roma 11:36.
Roma 11, coba kita baca bersama-sama. HP saudara buka lagi. Roma 11:36. Roma 11 ayat yang ke-36. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Bapak Ibu pegang saja HP-mu ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 11:36. Amin, amin. Roma 11:36. Oke. Mari 3-2 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan. Perhatikan, Dia, dari Dia. Ini singkatnya aja. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan. Berarti perhatikan ini, kita nothing, tidak ada apa-apanya. Loh semuanya karena Dia kan? Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tidak ada apa-apanya. Berarti tujuan kewirausahaan ini adalah untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan kepada saudara, saudara harus taat. Hubungan dengan Tuhan itu adalah nomor 1. Sesama baru yang kedua. Vertikal nomor 1. Yang kedua, memiliki sikap hati yang tahir terhadap uang. Jangan menjadi orang yang tamak. Siapa yang pengen kaya, angkat tangan. Yang pengen kaya. Yang pengen kaya. Enggak ada? Ada yang pengen kaya? Ada? Ada. Saya enggak mau, Bu. Amsal 11 nanti baca Ibu ya. Amsal 11, 10-11. Jangan ingin kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan. Haleluya. Jangan ingin. Tapi berkat Tuhan menjadikan kaya. Katakan kepada dirimu, saya kaya. Loh kita kaya bukan? Ibu kaya. Bu kaya? Bukan. Kaya kan? Ibu kaya. Jangan, Pak nyongkere Pak, wong kere sekelaten. Enggak. Salah itu. Dosa itu. Kita ini orang kaya. Loh, katanya bapaknya Yesus. Oh Yesus kere. Yesus yang mana ini? Loh, bukankah Yesus berkata, Dia yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Berarti bapak kita kaya? Saudara anak orang kaya bukan? Paling tidak Anda sehat, masih bisa bernapas. Haleluya. Kesehatan itu harta yang paling kaya. Amin. Kekayaan yang paling mahal, betul kan? Bersyukurlah. Oh Pak, saya tidak punya mobil, tidak punya, masih kontraktor. Kamu kaya. Pokoknya itu dulu. Aku kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi miliki sikap hati yang tahir terhadap uang. Jangan serakah, jangan dan jangan mengingini hak orang lain. Dan jangan iri sama orang fasik. Dia enggak pernah ke gereja, enggak pernah sembahyang, enggak ada tuh ateis kok diberkati. Loh, setan bisa kasih kaya. Tetapi kekayaan yang dari Tuhan kekal. Haleluya. Jadi pastikan saudara dan saya sehat jasmani dan rohani. Amin. Yang ketiga tujuan dan prinsip kewirausahaan. Yang ketiga memberi keuntungan bagi orang lain. Berdayakan, latih. Kalau engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Haleluya. Biarlah itu terjadi. Apa prinsip kewirausahaan? Kewirausahaan yang mengasihi Tuhan. Orang yang wirausaha yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dia menjaga integritas. Dia menjaga kekudusan. Haleluya. Haleluya. Dia menjaga integritas di dunia yang jahat ini. Apa itu integritas? Berpribadi tunggal. Tidak boleh berbeda. Tuhan adalah Tuhan. Sudah. Jangan saudara bilang aku anaknya Yesus, tetapi saudara makan bakso ketemu dengan punya celana yang jingkrak-jingkrak dan kopiah. Saudara biasanya suka berdoa, tapi ketika saudara makan bakso ada yang berjingkrak-jingkrak di situ dan saudara bilang berdoa dengan melotot Tuhan Yesus dalam hati.
Duanya jadi kebatinan. Malu jadi anaknya Yesus. Ada di sini? Nggak ada. Di luar sana berarti ya. Tapi bulan lalu masih ada rasanya. Tapi sudah bertobat pastikan dia. Loh, itu kan identitas kita berdoa bukan? Sama seperti Yesus suka berdoa. Kita juga anaknya suka berdoa. Makan bakso berdoa. Makan mie ayam berdoa. Jangan kalau ada yang sarung-sarungan di situ saudara tidak mau berdoa. Wah nanti dia nggak fanatik. Ya memang berdoa harus fanatik. Karena itu berbicara hubungan dengan Tuhan. Salam. Haleluya. Jadi kita sebagai orang wirausaha mengasihi Tuhan pasti jaga integritasmu, kekudusanmu dan kebenaranmu. Haleluya. Melakukan bisnis atau pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Melakukan bisnis atau pekerjaan yang membuat kita dapat menjadi bersaksi tentang Tuhan lewat pekerjaan itu kepada karyawanmu. Saudara yang punya toko, yang punya karyawan, ada yang punya toko, punya karyawan? Ada? Karyawan berapa? 2, 5, ada yang sampai 10? Perhatikan. Pak, Bu, saudara yang punya karyawan. Di gereja kita di Pekalongan ada yang sampai 12 karyawan tokonya. 12. Saya bilang begini sama mereka, saya lalu ajar mereka begini. Tidak etis kita sebagai orang Kristen bilang sama karyawan, you punya jimat dah. You suka kedukun enggak? You suka berzina enggak? Suka selingkuh enggak? Kan kita tidak etis bukan? Tapi saudara sebagai owner, sebagai pemilik, Anda punya hak di tempatmu sendiri. Itu teritorialmu. Sekalipun mereka bawa jimat, sekalipun mereka perdukunan, tetapi engkau yang berkuasa sama mereka. Dalam nama Yesus, semua jimat-jimat mantra-mantra yang mereka bawa di tempat ini, mati kuasanya. Itu tidak berlaku. Ada berapa banyak karyawan punya perdukunan supaya bosnya tunduk sama dia. Bos, aku butuh motor bos, belikan bos, dibelikan. Kok nurut? Anaknya minta motor tidak boleh, tapi karyawan minta boleh. Haleluya. Di sini tidak ada. Amin. Amin. Itu rumahmu, tempat usahamu, teritorialmu. Pastikan karyawanmu yang bawa perdukunan, bawa jimat di situ tidak berkuasa. Semua jemaat kita saya ajar itu. Dan pernah itu terjadi, yang 12 tadi karyawannya jual karpet dan plastik. Saudara, dia bilang, karpet 5 meter, yang mana warna ini? Tapi pembeli itu langsung tambah 1 meter. Kasih 20.000. Tapi karena jemaat kita ini sudah terlatih di dalam doa dan kepekaan. Biasanya mereka yang disogok ini langsung karyawannya itu ikat 5 meter padahal 6 meter. Mulai jemaat kita ini lihat matanya. Buka karpetnya. Dia buka, ukur. Kenapa kau bilang 5 meter, ternyata 6 meter. Kau merusak pakanmu sendiri. Mulai besok tidak boleh kerja di sini. Ibu, tidak usah beli karpet di sini. Pergi ke tempat lain yang bisa sogok-sogok. Sampai sekarang orang takut kalau datang di toko itu. Karena ada kepekaan. Saudara, itu pengalaman. Dan pastikan kita punya roh Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang wirausaha, kita harus bersaksi bahwa Tuhan ada di usaha pekerjaan kita. Yang keempat, prinsipnya taat dalam perpuluhan dan persembahan. Amin, amin. Halo? Usaha pekerjaanmu ada perpuluhan enggak? Harus rajin. Setiap keluarga Kristen harus punya pos pemberian. Kalau keluarga saya, pos perpuluhan nomor 1. Harus pos perpuluhan nomor 1. Berapapun yang kami terima, pos perpuluhan nomor 1. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan di pedesaan, di pedalaman yang berkekurangan. Kami akan berbagi.
Yang ketiga, janda, yatim piatu, fakir miskin, panti asuhan, kami berbagi. Jadi pastikan keluarga-keluarga ada pos keuangannya. Ada prioritas dalam hidup. Saya percaya kalau saudara lakukan pos-pos ini, engkau tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun Klaten Pace klik, tapi engkau pasti dibuat Tuhan berbeda. Karena engkau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya sejak penggembalaan di kota Pekalongan, kami investasi kepada anak-anak sekolah teologi. Sudah 25 lebih kami kuliahkan S1 dari gereja kami yang biayai. Kami invest di sana. Setiap tahun kami ke panti asuhan. Sudah puluhan tahun kami melihat pekerjaan Tuhan apapun yang kami butuhkan di gereja di Pekalongan selalu Jehovah Jireh. Ketika kami membeli tanah gereja, itu mujizat terbesar yang saya melihat. Kami punya uang 300 juta dan tanah itu dijual 475. Kami hanya kasih 300 dan kami mencicil 175, 60 juta Januari, 60 juta Februari, 55 juta Maret. Posisi jemaat 50-60, menengah ke bawah. Notarisnya bilang, Pak Yoel mundur. Tunggu dulu Pak, saya bilang. Karena orang Buddha, jadi saudara ngerti ngece? Kayak menghina. Emangnya ada uang gereja, jemaatnya jual onde-onde. Akhirnya saya bilang, klik dengan Tuhan roh saya. Tuhan bilang, apa yang kau inginkan? Aku mau tanah ini Tuhan. Tuhan bilang, ambil. Benar Tuhan, ambil. Aku yang bertanggung jawab. Saya bilang ke Pak Notaris, Pak Notaris saya ambil. Aduh Pak, karena apa perjanjian itu? Kalau terlambat lebih dari tanggal 23, batal perjanjian, denda 100 juta. Pak Yoel berani banget. Saya bilang keluar dari supaya orang ini mengerti kalau Tuhan yang saya sampaikan itu adalah Tuhan yang hidup. Berani Pak Yoel, berani Tuhan yang ngomong. Oke. Langsung tanda tangan. Tanggal 1 kami zero keuangan kami di gereja. Panitia bilang, Om jangan pergi-pergi ya. Kalau nanti tanggal 23 kurang uangnya bagaimana Om? Aku juga bingung saya bilang. Mau jual apa? Gak ada apa-apa kok. Kita kan kirim proposal ke surga. Ya sudah doa terus. Tiap hari kita doa sudah. Puji Tuhan nurut semua panitia. Setiap malam mereka doa di gereja. Pulang kerja datang ke gereja dan berdoa. Januari 60 juta tutup. Februari 60 juta tutup. Saya diundang khotbah di pabrik. Yang Kristennya hanya 15 orang. Saya bersaksi Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Saya kesaksian Januari 60 juta. Bayangin cicil motor 600 ribu ngos-ngosan. Ya ini 60 juta loh. Posisi jamaah 50-60. Tapi puji Tuhan, saya bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Selesai ibadah pabrik itu, kami makan. Bosnya datang. Pak Yoel, seumur-umur saya di kota Pekalongan, orang Kristen, belum pernah saya dengar kesaksian seorang pendeta model begini. Saya sudah umur 65 tahun, tapi belum pernah. Bapak masih muda kok bisa mengalami itu. Woi Tuhan Pak, hubungan dengan Tuhan Pak, saya semangat dengan dia karena saya sudah lolos Januari Februari. Terus apa yang terjadi? Pak, saya tutup yang 55. Saya juga bengong lihat dia. Bapak bilang apa? Saya tutup 55. Bapak tutup? Iya. Benar? Iya. Siapa yang suruh? Tuhan. Oh kalau Tuhan yang suruh tutup sudah. Bukan hanya itu. Dia tanya lagi sama saya. You punya utang enggak? Ada. DP saya pinjam 25 juta dari Departemen Misi Nasional dari Jakarta. Pendeta tidak boleh utang. Saya tutup juga, mana rekeningnya? Saya kasih nomor rekeningnya. Tutup. 55 tambah 25 berapa itu? Saya kurang matematika. Tapi kalau berkat saya pintar menghitungnya.
Karena pujian pada hitung berkatmu satu. Jadi saya pintar menghitung. Akhirnya saudara, dia tutup. Saya bilang dari pabrik itu saya telepon panitia. Ketua panitia apa? Bro, lunas utang kita hari ini. Wah, di Bank Bayi belum ada masuk kok. Lunas ada yang tutup. Wah, kami bersorak-sorak, haleluya. Senang banget. Saudara, Januari Februari itu saya bilang sama bendahara, cetak setiap hari cetak. Pak Yuel lo cuma malu-maluin aku Pak Yuel. Loh, cetak buku tabungan sendiri kok malu-maluin sih. Kalau buku tabungan tetangga ya itu malulah. Cetak, puji Tuhan nurut dia. Nurut. Saudara tahu, setiap hari dia cetak. Waktu Januari Februari itu 500, 700, 1 juta, 1,5. Dari mana katanya? Dari mana-mana katanya Pak Yuel. Begitu lunas, tidak pernah ada masuk. Hebat kan? Saya bilang Tuhan ini, Tuhan kok sudah tutup sih, kok Tuhan tidak suruh lagi orang transfer. Tuhan bilang sudah lunas toh, jangan serakah. Yang lain masih butuh. Oh iya Tuhan. Itu terjadi benar. Kami tidak punya proposal, sorry saya bukan pendeta proposal. Saya bukan pendeta proposal. Januari Februari yang 60-60 itu. Setiap hari cetak buku itu sampai tanggal 23 cetak. Ada selalu masuk tiap hari 500, 700, 200, 1 juta. Tapi begitu lunas Pak Bu, stop. Lu bukan begitu Elia itu, minyak itu. Mana lagi kuncinya? Sudah habis Tuhan. Stop dah. Dan itu terjadi buat kami. Haleluya. Itu terjadi buat saudara juga. Di tempat ini harus terjadi perubahan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Saya percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Tuhan melakukan perkara besar di tempat ini. Keurasan yang mengasihi Tuhan dan sesama. Membuat bisnis yang membuka lapangan pekerjaan. Menolong orang lain menjadi produktif. Saya percaya itu akan terjadi. Amin, amin, amin. Membuat bisnis yang memberkati banyak orang. Itu akan terjadi. Jadi itu bukan untuk saudara sendiri, tapi buat orang lain. Yang kelima kualifikasi. Ini dengan cepat saja ya. Kualifikasi ini hanya sesingkat-singkat saja. Perhatikan kualifikasi sumber daya manusia seorang wirausaha yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, kreatif. Kalau engkau hidup di dalam roh pasti Tuhan buat engkau kreatif, tidak merasa puas. Yang kedua, pengabdian. Ada pengabdian. Seorang usaha dituntut untuk tekun bekerja, mempunyai ketahanan untuk berusaha dan tahan banting. Itu orang yang hidup di dalam roh. Tidak kan, aduh lagi lemes. Nggak ada. Engkau bisa menanggulangi masalah-masalah kecil dalam hidupmu. Yang ketiga, kebulatan tekad. Haleluya. Yang keempat, fleksibel. Artinya apa? Lentur, tidak kaku. Siap melakukan perubahan, manuver dalam memilih bisnis. Dalam memilih pekerjaan. Passion, semangat, gairah menjalankan usaha dengan penuh semangat. Haleluya. Yang ketujuh, percaya diri. Tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah tertuduh dan terhakimi. Yang kedelapan, cerdas. Pandai membaca peluang. Ini semua orang-orang yang hidup di dalam roh. Yang tahu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Yang terakhir, ini awasan perlu kita baca. Buka HP-mu lagi Bapak Ibu. Kalau bisa kita alihkan ke sini. Ayatnya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Mari kita baca. Ulangan pasal 8. Saya suka ayat ini. Ayat 5 dan 6. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ingat ini dasar pondasi kehidupan. Ayat 11 sampai 14, lompat.
Ayat 11 sampai 14. Perhatikan ya, perhatikan, terus perhatikan. 3-2 ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu kapan? Hari ini. Yang 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14, ayat 14, 3-2 ya. Jangan sombong, jangan serakah. Peringatan itu 17-18. Kita lompat lagi 17-18. 3-2 ya. Maka kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan katakan itu. Ingat tadi Roma 11:36. Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan. Kita noting. Tidak ada apa-apanya Anda dan saya kalau bukan karena Tuhan. Tak boleh sombong. Tidak boleh angku, tidak boleh membanding-bandingkan diri. Bandingkan dirimu dengan Tuhan. Ayat 18, 3-2 ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Berarti saudara akan diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Kalau engkau konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam iman. Jangan digoyahkan oleh apapun. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Saya mau saudara yang punya masalah dengan dunia pekerjaan, usaha pekerjaan. Saya mau engkau mendeklarasikan nyanyian ini. Jadikan doa dalam hidupmu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Biar kita hidup seturut kehendak Tuhan. Mungkin engkau punya masalah rumah tangga. Masalah pekerjaan. Masalah dengan orang lain. Sebagai orang Kristen saya mau katakan, jaga hatimu Bapak. Salomo berkata Amsal 4:20, jaga hati. Sekecil apapun yang kau simpan kejahatan, sekecil apapun kau simpan kejahatan, Tuhan melihat hati. Dan kalau engkau simpan kejahatan, berdoa model apapun engkau, Tuhan tidak akan pernah bertoleransi denganmu. Dia akan memalingkan wajahnya. Tetapi apabila intervensi Tuhan sedang terjadi atasmu, nah Tuhan bilang, hatimu busuk nah. Bertobat. Kalau ada intervensi ilahi, saudara miliki hati yang lembut. Katakan Tuhan aku salah. Aku berdosa, aku minta ampun. Aku mau berubah. Saya percaya Tuhan berkenan kepada saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan jawab. Tuhan akan dengar. Dan Tuhan akan menjadikan engkau rekan kerjanya. Biarlah Tuhan menolong kita. Katakan lewat pujian ini. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari katakan sekali lagi, ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku
belajar membalaskan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu. Jadikan pujian ini jadi doa. Mau hidup turut. Amin. Lihatlah hati kami Bapa. Lihatlah pergumulan kami dan kerinduan kami. Engkaulah jawaban bagi kami malam pagi pada siang hari ini. Engkaulah sumber jawaban hidup kami. Apapun pergumulan kami dalam dunia pekerjaan kami, Engkau terlibat di sana. Engkau campur tangan di sana. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kita nyanyikan, kita akan berdoa. Ku mau hidup, ku mau hidup turut kehendak. Amin. Ku mau beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Amin. Ku mau belajar Membalaskan. Ku mau belajar. Ku mau belajar Membalaskan. Ku mau belajar. Ku mau belajar membalaskan kasihnya. Haleluya. Hiranana bolebe kuriara labayashi. Krikrele beturiara labalaboleara labayashanda. Apapun pergumulan kami, apapun yang sedang kami doakan, Tuhan terlibat di sana. Tuhan menyatakan kuasanya di sana. Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Diberkatilah usaha pekerjaan tangan kami. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah masa depan kami. Semua niat-niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Rancangan orang jahat kami batalkan di dalam nama Yesus. Kuasa firman hidup di dalam kami. Kuasa firman nyata atas kami. Apa yang kami deklarasikan, terjadilah bagi gereja-Mu. Terjadilah bagi gereja-Mu. Kami pemenang di dalam Tuhan. Kami pemenang di dalam Tuhan. Jadilah seperti iman percaya kami. Di dalam nama Yesus. Engkaulah jawaban itu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku mau hidup kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel Gultom ya. Beliau bagi saya adalah satu dari banyak yang terbaik di GSJA. Sekali lagi tepuk tangan. Kenapa saya mengatakan pendeta GSJA itu terbaik? Karena mereka terbiasa hidup susah dan gak menyerah. Pendeta hebat itu bukan karena punya gereja besar, mobil hebat, uang banyak, bukan. Tapi yang kuat, tahan banting walaupun hidup susah. Dan rata-rata pendeta GSJA
modelnya kayak begitu ya. Dari nol susah ya tahan ya, tahan menderita ya. Terima kasih untuk melayani jemaat Filipi. Nanti sampai kebaktian ketiga beliau masih melayani kami, dan sampaikan salam kepada istri dan anak-anak serta jemaat di Pekalongan ya. Saya ingat makanannya yang enak di sana. Nasi megono ya, nasi megono. Kalau saudara pergi ke sana ya, ternyata ada juga batik Pekalongan. Oke, baik saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus. Kami tidak pernah kekurangan, tidak takut kekurangan. Tuhan, lipat gandakan berkat ke dalam kehidupan kami. Jikalau kami datang dengan berbagai kebutuhan, Tuhan adalah provider bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau Mari berdiri bersama-sama saudaraku. membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu ya Amin. Bapa. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, dan kami boleh bersyukur ya Bapa. Amin. Melalui ibadah pada siang hari ini Tuhan, dengan segala nyanyian, pujian, dan sembah sujud kami yang kami naikkan kepadamu. Amin. Engkau berkenan hadir di tengah kami, Amin. dan Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Satu demi satu anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang beribadah, baik yang duduk di atas, baik yang duduk di bawah. Semuanya tidak terlewatkan oleh Tuhan. Dan Amin. Tuhan melawat satu persatu. Amin. Dan Tuhan mengerti apa yang menjadi pengharapan, kerinduan, pergumulannya di dalam kehidupannya. Mereka yang butuh kesehatan, mari Tuhan Kau jamah dan beri kesehatan. Amin. Mereka yang punya permasalahan, Tuhan buka jalan dan beri Tuhan pertolongan yang Amin. datangnya daripada Engkau Allah Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yoel Kultom yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu itu meresap di dalam hati kami, tersimpan di dalam hati kami, dan mengubahkan hidup kami untuk menjadi Amin. pelaku-pelaku Amin. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, dan Kau memberkati setiap di mana hamba-Mu ini melayani dengan hikmat kuasa daripada Allah, dan urapannya mengalir yang baru sehingga setiap pelayanannya membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan Kau memberkati Ibu Pendeta Sarah Antoni, Amin. dan Kau memberkati Bapak Daniel, Amin. setiap pelayanannya
kiranya boleh manifestasi nyata di dalam pelayanannya dan Amin. nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Engkau mengurapi lebih lagi dan Engkau memakai dengan hikmat-Nya yang lebih lagi. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan keberadaan pemerintahan kami saat ini di tengah-tengah negara yang mengalami krisis, tetapi keadaan ekonomi bangsa kami saat ini masih terjaga dengan baik. Amin. Oleh karena pimpinan Presiden Jokowi yang telah Kau percayakan untuk memimpin bangsa kami, Amin. Engkau melindungi, Engkau menyertai di dalam setiap keberadaan di mana saja berada. Dan Amin. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan otoritas dan kewibawaan sehingga boleh membawa negeri ini lebih Amin. baik lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas Menteri Ibu Sri Mulyani yang telah Kau pakai dengan luar biasa sehingga keadaan bangsa ini ekonominya masih dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan pada siang hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan untuk visi misi gereja ini Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan 5.000 penyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. 500 pemimpin kelompok share. Amin. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya gereja ini dapat memenuhi amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Amin. Dan kiranya Tuhan gereja ini juga boleh memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu menjadi kepanjangan tangan untuk memberitakan Injil dengan disertai kasih dan mujizat yang besar. Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rancangan-rancangan gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan boleh membuka satelit-satelit baru. Amin. Dan juga Tuhan komsel-komsel yang sudah ada dibangkitkan dan membuka Amin. komsel-komsel yang baru ya Tuhan. Dan rencana untuk membangun youth center, worship center, dan Amin. pelayanan sosial. Dan juga Tuhan, kiranya Allah Tuhan juga memberikan kemampuan lebih lagi untuk memanfaatkan jaringan-jaringan media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini. Tetap kenakan masker.